Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu CSS dan juga akan praktik membuat form menggunakan HTML dan juga CSS. CSS sendiri merupakan cascading style sheet, di mana fungsinya adalah untuk mempercantik tampilan form. Di sini saya sudah membuat form dengan menggunakan format HTML. Di sini masih putih, polos, kosongan, tidak menggunakan gaya apapun karena saya belum menggunakan CSS. Mari kita menggunakan CSS. Pertama, ada margin 0. Di sini margin fungsinya untuk menghapus jarak luar bawaan semua elemen. Kemudian saya menggunakan padding. Paddingnya juga 0, di mana padding di sini berfungsi untuk menghapus jarak dalam bawaan semua elemen. Kemudian saya menggunakan box sizing, yaitu supaya di mana box sizingnya menggunakan border box. Fungsinya adalah untuk supaya padding tidak menambah lebar elemen. Kemudian saya menggunakan font family, yaitu menggunakan Segue. Font di sini untuk digunakan untuk menentukan jenis font yang akan digunakan pada tampilan. Kemudian yang kedua, kita akan mengatur CSS pada body. Yang pertama, saya menggunakan background color, yaitu menggunakan warna abu-abu muda. F0, F4, F8. Nah, ini sudah mengalami perubahan ya teman-teman. Kemudian saya menggunakan display flex. Fungsinya adalah mengaktifkan flexbox pada body. Kemudian menggunakan justify content yang center. Fungsinya agar menempatkan posisi konten di tengah secara horizontal. Kemudian saya ada align items center untuk memposisikan konten berada di tengah secara vertikal. Kemudian ada min height, yaitu minimal tinggi 100 VH, di mana supaya tinggi body minimal setinggi layar monitor. Kemudian ada padding, saya menggunakan 20 pixel. Fungsinya supaya jarak konten tidak menempel di tepi layar. Kemudian di sini ada add keyframes, fade inslate, from opacity 0, dimana di sini itu untuk memberi kondisi awal supaya tidak terlihat. Kemudian ada transform translate Y 20 pixel. Fungsinya supaya pada kondisi awal posisi lebih rendah 20 pixel. Kemudian ini juga ada opacity menjadi 1, supaya setelah loading di sini kayak frame fade inslate ini fungsinya untuk supaya ketika setelah mengisi itu muncul kayak
dimuat begitu loh, seperti loading seperti itu. Nah, ini kondisi awalnya. Nanti ketika belum ada dia tidak akan terlihat. Kemudian ketika sudah ada nanti akan terlihat penuh. Kemudian transform translate Y menjadi 0. Kondisi akhirnya ketika sudah dia akan kembali seperti kondisi semula. Kemudian setelah itu kita akan membuat form container. Ada background color, yaitu saya menggunakan warna putih pada kotak inputnya. Nah, form container ini digunakan untuk ini, kotak-kotak ini. Kemudian ada width sebanyak 100%. Width di sini mengatur supaya lebarnya menjadi lebih fleksibel. Kemudian ada max width 900 pixel. Di sini fungsinya supaya untuk memaksimalkan lebarnya supaya tidak terlalu lebar di monitornya. Kemudian ada padding 40 pixel untuk mengatur jarak dari tepi kotak ke isi form. Kemudian ada border radius 20 pixel untuk membuat sudut kotak menjadi agak membulat. Lalu ada box shadow 0, 10 px, 20 px, RGBA 0, 0, box shadow di sini fungsinya untuk memberikan bayangan halus pada bawah kotak. Kontainer ini adalah kotak yang keseluruhan ini, ya. Jadi setelah dikasih box shadow, dia akan menjadi seperti memiliki bayangan halus di bawahnya. Kemudian ada animation fade in slate 06S result forward. Nah, di sini fungsinya untuk menjalankan animasi fade in slate ini saat dimuat. Kemudian kita akan mengatur CSS form grid. Di sini ada display grid. Di sini fungsinya untuk menggunakan sistem grid. Kemudian ada grid template columns 1FR 1R untuk membagi formnya menjadi 2 kolom sama lebar. Kemudian gap 25 px 40 px. Di sini fungsi gap adalah untuk memberi jarak antar garis. Setelah itu kita akan membuat CSS pada form group. Di sini ada display flex, fungsinya yaitu untuk mengatur label flexbox pada label dan input. Kemudian ada
flex direction kolom. Fungsinya yaitu menyusun label di atas dan input di bawah. Jadi ketika flex direction kemudian menggunakan kolom, di sini dia labelnya akan ada di atas, kemudian kotak inputnya ada di bawah label. Kemudian ada gap 8px. Dia akan memberi jarak antara label dan kotak input sebanyak 8 pixel. Kemudian setelah itu kita akan mengatur bagian input, select, dan text area. Di sini ada padding 12 pixel, 15 px. Fungsinya yaitu memberi ruang dalam kotak agar tidak terlalu sesak. Kemudian ada border 2px, solid, transparent. Fungsinya yaitu supaya border garis tepinya menjadi lebih transparan. Kemudian ada border radius yaitu 12 pixel. Nah, border radius di sini untuk membuat sudut inputnya menjadi lebih seperti tidak terlalu kotak, jadi memberi seperti bulatan di tepi-tepinya. Setelah border radius yaitu adalah background color. Background color di sini fungsinya untuk memberikan warna pada kotak input. Nah, ini setelah diberi warna. Kemudian ada color yaitu untuk color di sini untuk memberi warna teks pada kotaknya ini, pada kotak input. Kemudian ada font size yaitu ukuran fontnya pada kotak input 14 pixel. Kemudian ada outline none. Di sini outline ini untuk menghapus garis biru bawaan browser saat diklik. Kemudian ada transition Nah, fungsi dari transition ini untuk membuat semua perubahan terasa halus. Kemudian kita akan membuat CSS pada bagian input lagi. Di sini ada background color yaitu C7EE. Di sini fungsi background colornya untuk memberi warna sedikit lebih cerah saat diklik. Nah, ini akan ada terlihat perubahannya ketika diklik, dia menjadi lebih cerah sedikit. Kemudian setelah background color ada border color. Fungsinya untuk memberi warna pada garis tepi. Hashtag 35 984.
Nah, ini ketika diklik nanti garis di bagian kotak inputnya akan muncul warna biru seperti ini. Kemudian ada transform, translate G. Ini 2 pixel. Nah, fungsinya untuk supaya memberi efek sedikit terangkat saat kotak input diklik. Dia akan terangkat sedikit seperti ini. Kemudian ada box shadow, yaitu 04px 12px RGBA. Satu 7 185 230 Nah, di sini fungsi back shadow ini fungsinya untuk memberi bayangan lembut saat diklik seperti ini. Kemudian kita akan membuat CSS untuk button. Selanjutnya kita akan membuat CSS untuk button. Di fungsi margin top ini untuk memberi jarak antar form dan tombol. Kemudian ada display. Fungsinya untuk menyusun tombol menjadi berdampingan. Kemudian ada justify content. Center. Fungsinya untuk meletakkan button menjadi berada di tengah. Kemudian ada gap 20 pixel. Fungsinya yaitu untuk memberi jarak antar button. Kemudian kita masih akan membuat CSS pada button karena itu tampilannya masih putih saja. Yaitu pertama ada padding 12 pixel 40 pixel. Fungsinya yaitu ini memberi ukuran pada button. Kemudian ada border none, yaitu fungsinya untuk menghapus garis tepi pada button. Kemudian ada border radius. Fungsinya supaya membuat sudut kotaan menjadi agak membulat sedikit. Ini sudah berubah ya teman-teman. Kemudian ada font weight. Font weight di sini berfungsi untuk memberikan teks menjadi lebih tebal. Kemudian ada kursor menjadi pointer. Fungsinya yaitu supaya ketika button diklik maka kursornya akan berubah menjadi tangan pointer seperti ini. Kemudian ada color white, yaitu untuk memberi teks menjadi warna putih. Kemudian transition all no is off. Fungsinya yaitu supaya transisi lebih ada box shadow.
kemudian 0, 5 pixel, 0 RGBA, 0, 0, 0, 0, 2. Nah, fungsi di sini dari box shadow adalah memberi efek bayangan atau efek timbul pada button seperti ini. Kemudian kita akan membuat CSS pada button kirim. Kita akan memberi background color, yaitu memberi warna pada button ini sudah berubah. Kemudian kita memberi CSS pada button batal menjadi warna abu-abu. Nah, ini buttonnya sudah berubah warna semua. Kemudian kita akan memberikan button hover. Ada transform, translate Y min 1 pixel, yaitu naik 1 pixel. Button akan naik 1 pixel saat disorot kursor, saat diklik seperti ini. Kemudian ada box shadow, 0, 6 pixel, 0 RGBA, 0, 0, 0, 0, 2. Fungsinya box shadow di sini untuk supaya bayangan menebal dan memberi efek timbul lebih tinggi saat button diklik seperti ini. Kemudian sekarang kita akan mengatur responsif dari tampilan. Ya. Nah, ini diatur ketika bagaimana tampilannya ketika di bawah 76 pixel. Ada button group, flex direction, column, kemudian polygon, items, stage. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.